Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam tayangan obrolan YK di channel kesayangan kita YK TV bersama saya Muhammad Risandi dari Dinas Kominfo Kota Yogyakarta. Di sini pada siang kali ini kita akan membahas tentang peran FKBN dan Kesbangpol dalam bela negara. Di sini sudah ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Riko Survival Yubaidi, SH MKN sebagai Ketua FKBN DIY, Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta. Dan selanjutnya ada Bapak Budi Santosa, STP MSI, Kepala Kesbangpol Kota Yogyakarta. Gimana kabarnya Bapak, Mas? Mungkin saya manggilnya apa nih, Mas? Bapak. Ya. Saya ini Bapak saja. Bapak. Mas Riko, mungkin Pak Budi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu, Mas. Selalu persiapan untuk Lebaran ya mungkin. Nah, pada siang kali ini kita akan membahas dulu apa itu FKBN. Kepanjangannya adalah Forum Kader Bela Negara. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Riko, apa sih itu FKBN? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tentunya kesempatan ini kami sampaikan juga terima kasih kepada Diskominfo Kota Yogyakarta dan juga Bapak Budi Santosa selaku Kepala Kesbangpol yang telah memberikan kesempatan kami untuk diskusi dalam Sapa Masjo, Sapa Ormas Yogyakarta. Baik, kami mewakili dari ormas, salah satu ormas di Kota Yogyakarta yaitu Forum Kader Bela Negara, adalah salah satu ormas yang memang berangkat dari 3 rumusan penting, yaitu mengapa sebenarnya kita harus bela negara, lalu apa itu bela negara, dan juga siapa saja yang bela negara. Nah, mulai dari situ tentunya pertama kita berbicara tentang mengapa harus bela negara, karena kita melihat negara ini dianalogikan serupa tapi tak sama dengan manusia, mulai dari tidak ada, lalu juga berkembang, dan mungkin nantinya tiada. Nah, makanya di sini juga negara yang dulunya sebelumnya ada, lalu tidak ada, lalu sudah merdeka. Setelah itu kita yang saat ini perlu mengisi kemerdekaan. Nah, salah satunya peran Forum Kader Bela Negara ini, kami memiliki semangat untuk mengisi kemerdekaan melalui salah satu organisasi yang benar-benar mempunyai cita-cita untuk mengenalkan wawasan penting terkait bela negara. Mungkin itu awalannya. Oke, terima kasih Mas Riko. Nah, mungkin masuk ke Pak Budi sebagai Kepala Kesbangpol Kota Yogyakarta. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara garis besar nih Pak, Kesbangpol ini sebagai mengayomi ormas atau seperti apa di bagian organisasi masyarakat ini, seperti apa perannya di masyarakat, mungkin bisa dijelaskan Pak. Terima kasih. Jadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini salah satu OPD yang nomenklaturnya memang membawai pengawasan, kalau nomenklatur pengawasan dan pembinaan ormas. Nah, salah satu nomenklatur itu memang diamanahkan kepada Badan Kesbangpol itu atas nama pemerintah daerah. Karena ormas itu kan juga sudah diatur di dalam Undang-Undang 49 tahun 2017, di mana setiap ormas itu sudah ada ketentuan pendiriannya, ketentuan operasionalnya, landasannya, kemudian ketentuan juga pelaporannya, Mas. Nah, jadi sebenarnya ormas itu wajib melapor kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Kesbangpol, untuk dalam setiap kegiatannya. Nah, tentu ini sudah diatur periodiknya gitu. Ya, bisa tahunan, semesteran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian beranjak dari nomenklatur itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta membahasakannya memang tidak ansih pembinaan dan pengawasan, walaupun memang kita berhak untuk itu. Tapi kita lebih bagaimana pemberdayaan ormas itu sendiri, agar nantinya ormas yang ada di Kota Yogyakarta, karena cukup lumayan Mas, ormas di Kota Yogyakarta ini ada sekitar 146 dengan keluasan 32 km persegi itu, ormas cukup banyak. Nah, itu kan potensi. Ya, sehingga ini perlu ada sebuah pemberdayaan untuk bagaimana mengakselerasi berbagai kegiatan yang ada di
Kota Yogyakarta. Nah, mungkin secara garis besar begitu ketugasannya di kami. Ini ormas bagian dari dinamika Kota Yogyakarta, ya tetap harus kita berdayakan untuk dioptimalkan ke hal-hal yang mengacu pada khususnya kondisivitas daerah. Gitu. Iya, terima kasih Pak Budi. Nah, mungkin kembali lagi ke tema tadi kan lebih tentang pada hari ini bela negara mungkin ya. Nah, mungkin dari Ormas FKBN sendiri kan punya nilai tersendiri, aktualisasinya bela negara itu gimana? Nanti nyambung ke Gus Bangpol Oke. nih Pak. Bagaimana mengaktualisasikan apa itu bela negara? Mungkin dari Mas Riko dulu bisa di. Iya. Sebenarnya melanjutkan tadi yang saya paparkan tadi, sudah sampai ketika kita mengapa perlunya bela negara tadi. Dalam rangka kali ini kami selaku pemuda tentunya perlunya mengisi kemerdekaan. Di samping itu juga siapa saja yang perlu membela dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang pengelolaan sumber-sumber pertahanan nasional. Saat ini kita sudah menjadi kewajiban, bukan hanya menjadi hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk turut bela negara, baik itu bela negara melalui profesinya masing-masing ataupun bela negara mengikuti komponen cadangan ataupun mengikuti Tentara Nasional Indonesia. Nah, salah satunya kami di sini, kami bukan yang diarah ke sana, bukan bela negara dengan dalam hal berperang dan sebagainya, tapi di sini kami akan mengumpulkan pemuda-pemuda, baik itu lintas profesi atau sebagainya, yang memiliki semangat untuk mengasah wawasan bela negara mereka. Tadi sudah disampaikan apa dan siapa, yaitu mungkin sedikit awalannya dulu. Nah, mungkin kalau dari Gus Bangpol Pak. Oh ya, jadi untuk narasi atau diksi bela negara ini memang sebenarnya sudah diatur, bahkan itu di aturan dasar DUD 45 sangat mengatur itu. Cuman kan kesininya memang kita harus juga menarasikan itu agar tidak nampak ansih, karena kan seakan-akan ketika kita mendengar, apalagi anak-anak sekarang ya, kalau saya kan anak dulu, milenial ini kolonial, itu gimana upayanya agar kata-kata ini menjadi menarik gitu. Nah, di Badan Kesbangpol ini kita juga sebenarnya punya output kegiatan, itu salah satunya tentang ideologi, karena kita kan ada beberapa item kegiatan. Nah, penguatan ideologi lah nanti itu yang kita akselerasikan untuk kegiatan bela negara ini. Nah, di Badan Kesbangpol ini sudah hampir setahun, tahun kedua ini kita menarasikan itu bela negara lebih pada bagaimana seseorang ini ya harus menjadi satu kesatuan dengan negaranya. Nasionalisme lah misalnya gitu, harus lebih dikuatkan. Tentunya dengan kekinian yang sekarang. Di kami tiap tahun kami ada kegiatan bela negara, tapi ini kita khususkan kepada anak-anak muda ya, yang bisa basis kampung, bisa basis profesi atau ormas itu sendiri. Dan yang menarik ini dicoba nanti untuk generasi yang kita siapkan agar nanti yang kita didik di bela negara ini mampu menarasikan bahwa kita Indonesia harus tetap berlangsung dengan segala dinamikanya. Kemudian juga kami juga ada output atau kegiatan namanya Cinta Tanah Air. Nah, kalau disingkat namanya Citata, kayak nyanyian. Ya. Kenapa kita singkat seperti itu? Agar orang jadi Citata, pada itu cinta tanah air. Nah, ini untuk para pelajar, mahasiswa, kemudian pemuda itu sendiri. Nah, ini menarik karena cinta tanah air itu harus kita dengungkan dan kita terus-menerus kita sampaikan. Misalnya Citata pelajar, ini kan upaya sekarang di Jogja akhir-akhir ini kan dengan adanya kejahatan jalanan, kemudian kriminalitas di jalanan, ini kan perlu kita sampaikan kepada mereka. Kemudian Citata untuk anak asrama, ini ternyata Indonesia ini miniaturnya Indonesia gitu. Jogja. Jogjanya ya. Jogja ini miniatur Indonesia.
kita itu ada 125 asrama loh di kota itu dengan berlatar belakang daerah. Nah, ini kita coba cita tani kita laksanakan, kita datang ke mereka ke asrama, kemudian menyapa. Nah, sekaligus kita isi dengan di samping nasionalisme bela negara yang menarik ini ada kejogjaannya. Nah, ini kita bagi pada mereka. Ini loh Jogja, ini loh Indonesia. Artinya ada sebuah identitas mereka. Orang yang di Jogja ya tidak harus jadi orang Jogja, tetapi bagaimana bisa menyerap nilai-nilai yang ada di Yogyakarta. Nah, ini di Barankesbang alhamdulillah ini sudah sangat implementatif sekali agar bela negara ini dengan bahasa yang enak bisa dilakukan sehingga kekuatan masyarakat ini semakin bagus. Karena kan biasanya kalau bela negara orang identiknya kan dengan dilatih perang, dilatih baris berbaris dan sebagainya. Tapi ya itu harus ada, nanti pada saatnya ada. Tapi kita coba di ring yang lain itu kita bermain ke arah yang sana. Oke, mungkin masuk ke Mas Riko lagi nih. Mas Riko ini kan sebagai ketua Bakorda atau Bakorwil ya? Bakorda Ya. Yogyakarta. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas bedanya dengan tingkatan DIY, mungkin ada tingkatan yang lebih bawahnya atau tingkatan pusat itu bagaimana, sama mungkin juga bisa dijelasin secara aktualisasi nilai bela negara atau kegiatan-kegiatan konkretnya itu seperti apa sih yang sudah dilakukan selama ini. Oh iya, kalau memang di tingkatan paling rendah sebenarnya susunannya sampai di Pakorda sebenarnya, Badan Koordinator Daerah. Artinya meskipun nanti apabila adanya anggota-anggota di setiap kementerian atau sebagainya, tapi itu nanti akan diakomodir ke dalam Pakorda. Lalu setelah itu tentunya di Kota Yogyakarta tidak hanya sendirian dalam berperan, ada juga Kabupaten Sleman, Bakorda Kabupaten Sleman, ada juga Gunung Kidul, Kulon Progo dan lain sebagainya. Mereka dan kami semua tergabung dalam Bakorwil. Lalu untuk pengurusan pusat sendiri ada di Jakarta Selatan, yaitu diketuai oleh Bapak Angga. Jadi kami untuk Forum Kader Bela Negara ini untuk saat ini memang sudah hampir tersebar di seluruh Indonesia rasanya. Kalau mungkin kita lihat nanti dari Google ya, terutama untuk di Jogja sendiri, alhamdulillah sudah terisi semuanya, baik itu di 4 kabupaten 1 kota. Untuk kegiatannya memang tentunya kami terutama untuk Forum Kader Bela Negara sendiri memang ini sebenarnya cukup unik, karena kalau kita kembali lagi flashback lagi, sebenarnya kami ini dibentuk dari multi ataupun polarisasinya, maksudnya saya ada beragam. Jadi ada teman-teman yang itu bermula awalnya dari teman-teman Senkom ataupun Karang Taruna, Pemuda Pancasila, teman-teman dari ya NU, teman-teman dari Muhammadiyah dan lain sebagainya, berlintas ormas. Akhirnya kami masuk dalam satu perkumpulan yaitu Forum Kader Bela Negara, mengikuti pendidikan secara khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan. Akhirnya kami dibentuk satu wadah khusus namanya Forum Kader Bela Negara. Nah, disitulah dengan berbagai macam anggota ini sebenarnya memang tentunya menjadi sangat beragam sekali. Tapi kalau dikhususkan kegiatan Forum Kader Bela Negara, ya memang kami tentu utamanya ya adalah pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara. Itu adalah program yang selalu kita selenggarakan. Kemarin terakhir kita juga sudah baru saja menyelenggarakan pembinaan kesadaran bela negara, meskipun di tingkatnya se-DIY, tapi kemarin penyelenggaranya adalah Kota Yogyakarta, yaitu diikuti oleh teman-teman mahasiswa dan pelajar. Kalau tidak salah kemarin sekitar 90-an. Nah, itu kami selenggarakan. Intinya memang kami dalam hal itu yang kami targetkan adalah memberikan pembinaan kesadaran bela negara, itu utamanya. Lalu kalau mungkin dalam kegiatan-kegiatan lain ya kami juga membuat kegiatan-kegiatan sosial, seperti kami juga menyelenggarakan kemarin pembagian masker dan juga pembagian takjil dan sebagainya. Itu kalau dalam aksi-aksi sosial. Lalu juga kami juga tentunya akan selalu mensupport ataupun mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah, seperti kemarin misalkan adanya kita
gelar pasukan dalam rangka mendukung Hari Bela Negara ataupun banyak hal sebenarnya yang sudah kami lakukan ya, baik itu secara ke dalam ke kami sendiri maupun di luarnya. Jadi lebih ke arahnya memang pembinaan itu sendiri maupun aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Gitu. Mungkin itu ya. Oke, selanjutnya masuk ke Pak Budi lagi. Ini sebelum segmen ini kita break dulu ya Pak. Ini yang terakhir sebelum break. Apa sih menurut Bapak atau mungkin secara Lembaga Kesbangpol Kota Yogyakarta peran ormas untuk bela negara itu seperti apa? Oh iya, jadi memang kita berbicara dua hal, pertama ormas, kemudian bela negara gitu ya. Karena memang itu nampaknya dua irisan yang sangat bersinggungan dengan Badan Kesbangpol. Berkaitan dengan pembinaan ormas, ini memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita mendorong ormas ini untuk berdaya. Kemudian ormas ini sebagai penyangganya kondisivitas wilayahan. Harapannya adalah bahwa ormas itu kan pasti mempunyai anggota dan tidak dinafikan bahwa anggotanya cukup luar biasa. Misalnya FPR tempatnya Mas Riko ini pasti dia punya anggota bahkan sampai ke tingkat yang paling bawah. Nah ini kan potensi, Mas. Artinya apa? Bahwa pemerintah daerah dalam menciptakan kondisivitas itu kan harus melalui faktor-faktor atau indikator-indikator. Nah, ini menjadi salah satu katalisator untuk menarasikan. Contoh misalnya ini tadi nyambung ketika terjadi kemarin bencana kita semuanya ya saat dunia tentang COVID. Nah, kemarin kita sudah juga berbicara di 2021 bagaimana ormas ini bisa berbuat banyak, tidak hanya sedikit malah berbuat banyak terhadap itu, dan itu luar biasa. Tadi dengan hal-hal yang kecil misalnya masker, dan yang paling besar itu adalah begini, yang namanya ormas pasti punya simbolik gitu ya. Apakah berupa orang atau apakah berupa kegiatan. Nah, simbolik itulah yang kita gunakan. Karena sekarang misalnya dulu awal orang suruh menggunakan masker itu kan kayak semacam agak sulit, sama dulu seperti helm gitu. Nah, dengan pembiasaan itu kan kita silahkan nanti teman-teman ormas itu bisa menghimbau ke mereka, ke teman-teman yang ada di tataran. Dengan anggota yang melakukan itu insya Allah satu anggota punya ya kayak MLM itu ya, punya beberapa teman, akhirnya kan mengikuti. Nah, potensi ini yang terus akan kita koordinasikan. Nah, mungkin ini juga informasi buat teman-teman yang lain, khususnya hari ini kan giliran Ormas Forum Kader Bela Negara ya. Nanti pada saatnya akan kita sampaikan. Ini kan sebagai campaign atau memperkenalkan ini. Ini nanti kami ajak nanti untuk ormas yang lain di bulan Juni. Ini sudah terbentuk forum juga, walaupun masih sifatnya masih belum permanen. Ini bulan Juni nanti kita mengadakan forum forum jadinya Ormas Peduli. Itu salah satunya nanti kita akan mengadakan donor darah di bulan Juni. Di pertepatan hari Pemkot ya. Tanggal 7 ya. Ulang tahun Pemkot ya. Nah, ini sudah berproses. Nah, apalagi nanti forum ini kan anak muda semua. Wah, tunjukkan darahnya gitu ya. Untuk Jakarta. Nah, ini salah satu bentuk hal yang kecil, yang murah, yang tidak perlu banyak biaya, ini bisa semacam itu. Nah, kemudian untuk yang kader bela negara, ini juga menjadi upaya kita untuk terus bagaimana semua itu terwujud. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ormas yang bergerak di bidang itu. Karena sebenarnya ormas yang bergerak di bidang nasionalisme, demokrasi ini cukup banyak juga. Tapi ini kesempatan dari Forum Kader Bela Negara ini untuk hari ini kita ajak, dan terima kasih. Ini teman-teman ini kan sudah luar biasa
Artinya kan kalau kita lihat tadi penjelasan Mas Riko tadi kan, ini tuh malah justru kumpulan dari beberapa ormas ya saya. Iya. Nah ini kan efektif sekali untuk bagaimana kita memberikan supporting narasi agar kondusivitas wilayah terjaga. Nah kami di Kesbangpol sangat mendorong sekali ini untuk bagaimana kita kolaborasi. Nah mungkin nanti Mas Riko mungkin saat ini belum, tapi kedepannya ketika kita ada beberapa kegiatan yang nomenklatur atau kegiatan itu mengarah ke kinerjanya ormas, ya kenapa tidak kita gandeng gitu dalam pemikirannya, dalam pelaksanaannya, ataupun dalam mensosialisasi hasil-hasilnya. Contoh misalnya sekarang ini, kemarin di kota Jogja ini kan ada banyak viral gitu ya, berkaitan dengan kejahatan, parkir nutuk. Nah, bijak itu nutuk apa ngawon? Bayar larang itu. Nah, ini kan menjadi satu hal yang harus kita tanggulangi bersama. Nah, ini juga nanti tanggal 28 ya Mas Agung ya. 27 udah 8. Rabu itu ada apa? 28 ya. Ini kita coba 27. ada forum, kan ada forum, ada ormas. Forum menyapa. Ini nanti kita coba kita dengan sapaan. Ini kan mulai libur itu kan 29 ya. 29. Ini kan kedatangan banyak kita, baik itu pemudik, wisatawan dan sebagainya. Kalau narasi itu tetap tidak kita hilangkan, kan orang menjadi agak juga misalnya agak ragu-ragu. Nah ini kita coba nanti forum itu menyapa kesiapan. Misalnya udahlah kasih bunga pada misalnya di teras Malioboro 1. Yuk kita bareng-bareng menghadapi liburan ini, bareng-bareng melayani tamu, kemudian bidang transportasi, kemudian pariwisata, ini kita sapa bareng-bareng. Sehingga di Kesbangpol ini sangat bersungguh sekali bila negara dalam jangkauan yang luas ya. Kalau Mas Riko tadi kan lebih bagaimana ya, nilai-nilai itu tetap harus kita tanamkan. Karena ya harus tetap ada. Bayangkan kalau nanti tidak ada yang kayak Mas Riko ini, ada ancaman negara kita, orang sudah cuek, nah siapa nanti yang membela negara? Nah, ini menjadi penting untuk di pemerintah daerah untuk terus memacu agar teman-teman ormas ini tetap terus berkarya. Ya begitu, makasih Pak Budi. Mungkin sekian pemirsa untuk segmen yang pertama. Tadi Pak Budi dan Mas Riko sudah menjelaskan profil masing-masing. Misal dari Mas Riko menjelaskan profil tentang FKBN dan Pak Budi menjelaskan tentang Kesbangpol. Sekian segmen yang pertama, terima kasih. Hai, untuk kamu yang ingin mengirimkan aduan, kritik dan saran kepada pemerintah Kota Yogyakarta bisa melalui layanan email, SMS, dan telepon. Yang pertama, melalui email. Kamu dapat mengirimkan aduan, kritik dan saran dengan format nama, alamat, nomor telepon, dan tulis aduan kamu lalu kirim ke upik@jogjakota.go.id. Yang kedua, melalui SMS. Kamu dapat mengirimkan aduan, kritik dan saran kamu dengan format nama, alamat, dan tulis aduan kamu lalu kirim ke 0812 278 0001. Yang ketiga, melalui layanan telepon. Kamu bisa langsung telepon ke 0274 561 270. Setelah diterima, admin pusat akan menyampaikan ke OPD terkait untuk mendapatkan jawaban. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam menyampaikan aduan, kritik, dan saran ke pemerintah Kota Yogyakarta. Makasih Mbak Niken udah ikut vaksinasi COVID-19. Ini kartu vaksinnya, jangan lupa disimpan, datang di dosis kedua. Iya, baik. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama, sehat-sehat ya. Akhirnya aku udah vaksin. Sekarang aku bisa lepas masker. Biar wajah cantikku nggak ketutupan lagi. Niken! Niken! Kenapa kamu tidak pakai masker? Walaupun kamu sudah vaksin, kamu harus menjaga prokes. Ini demi kebaikan bersama dan keselamatan bagi orang lain. Iya ya, walau udah vaksin, aku
aku tetap bisa kena COVID dan nularin ke orang lain. Kita harus tetap waspada dan tetap jalankan protokol kesehatan. Vaksinasi untuk kekebalan tubuh kita. Ya, kembali lagi dengan saya Muhammad Risandi dalam segmen kedua obrolan YK tentang peran FKBN dan Kesbangpol dalam bela negara. Nah, lanjut dari segmen yang pertama masuk lagi ke Mas Riko. Mungkin bagaimana sih kaderisasi atau misalnya saya atau masyarakat umum ingin masuk ke FKBN ini seperti apa mekanismenya? Iya, terima kasih atas pertanyaan Mas Sandi. Ya, kalau berbicara tentang kaderisasi tentu kami perlu sekali ya, dan juga justru itu sangat kami terbuka sekali apabila rekan-rekan ingin bergabung dengan kami. Tentunya pertama kami membagi kaderisasi itu melalui pembinaan kesadaran bela negara, baik itu terbagi lagi sebenarnya, baik itu dari jam pelajarannya ataupun pembinaan kesadaran bela negara dari tingkat kaderisasinya. Artinya bisa kader muda ataupun memang kader bela negara. Kader muda ini adalah mereka-mereka yang di tingkat SMA ke bawah. Lalu juga kalau yang kader bela negara ini ya yang seusia-usia SMA ke atas. Jadi seperti itu. Itu kalau membedakan daripada tingkat kadernya. Lalu kalau berdasarkan jam pelajarannya juga kami ada membagikan juga, ada yang 1 jam 1 hari mata pelajaran, ada juga yang harus menginap dan lain sebagainya. Tapi semuanya sebenarnya dalam hal ini tetap kami akomodasi. Dan semua itu nanti bisa sebenarnya diikuti informasi itu tersebut dalam media sosial kami mungkin sejauh ini ya, melalui untuk Instagramnya itu kalau tidak salah ya di deskripsi ya, kalau tidak salah Forum Bela Negara Kota Yogyakarta atau FBN Kota Yogyakarta. Monggo nanti bisa di follow. Kalau kemarin terakhir kita sudah menyelenggarakan pimpinan kesadaran bela negara untuk mata pelajaran 1 hari. Jadi untuk teman-teman yang di sini sebenarnya juga sudah bisa kami sebut sebagai anggota relawan bela negara. Artinya nantinya apabila kami akan menyelenggarakan pendidikan kaderisasi dengan mata pelajaran atau pembelajaran yang mencukupi, mereka akan masuk sebagai anggota biasa. Tapi pun kalau mereka sudah mengikuti awalnya pun juga sudah akan masuk dan bisa ikut berpartisipasi dengan kami, tapi kami sebut relawan bela negara. Gitu. Jadi untuk periodisasi kaderisasi itu selalu dibuka ya Mas? Atau mungkin ada 1 tahun sekali atau bagaimana? Oh ya, kalau yang sudah jelas kami akan melakukan setahun sekali, itu periodisasinya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kami juga membuka terus. Sebenarnya kaderisasi ini memang bukan semata-mata dalam bentuk menambah anggota saja, tapi kami juga karena itu kan kegiatan yang akan selalu kami ciptakan ya. Jadi meningkatkan wawasan bela negara dengan mata pelajaran tertentu, akhirnya masuk ke dalam keanggotaan kami. Sebagai relawan bela negara kami terjunkan lagi dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya, seperti kemarin juga saya lupa cerita tadi juga kita juga membuat kader muda anti narkoba dan sebagainya. Itu nanti dalam hal-hal seperti itulah maksudnya kita ciptakan sendiri. Intinya kalau dari kami sih, kami kondisional akan terus meningkatkan kesadaran bela negara, intinya seperti itu. Nah, mungkin kalau dari Pak Budi, mungkin kegiatan terdekat mungkin bisa diceritakan atau ingin dipromosikan di sini juga boleh Pak Budi. Mungkin ada kegiatan Kesbangpol yang terdekat. Oh ya, saat ini memang, dan ini juga sudah kita rancang. Nah, mungkin ini salah satunya juga hari ini ya, Mas Arif ya, bahwa ini adalah media atau ajangnya ormas untuk beraksi, untuk bisa memperkenalkan diri. Maka ini kita beri title yaitu Sapa Masju. Artinya kita sapa Ormas Yogyakarta ya. Dengan nanti tagline-nya Mas, Jogja istimewa, Ormasnya juga istimewa. Siap, gitu, ya. mantap sekali. Nah, kemudian beberapa yang nanti waktu dekat ada agak nyinggung juga berkaitan dengan bela negara. Memang karena ini juga sudah menjadi kegiatan tahunan, ini mungkin nanti Mei ini kita coba ada semacam pembekalan
arahnya juga seperti bela negara. Tetapi nanti kita khususkan kepada jadi kita itu kan punya forum-forum juga ya, ada FKUP, ada FPK, ada FKDM. Nah di FKUP itu Forum Kerukunan Antar Beragama. Ini kan di bawahnya ada juniornya, jadi FKUP junior, FPK junior, FKDM juga demikian. Ini kita coba bekali untuk itu karena yang senior kan sudah action nih. Nanti yang junior biar tahu betul sebelum dia action harus dibekali dengan bagaimana nasionalisme dan bela negara tadi. Tentu dalam kandungannya di sana ya. Nah kemudian juga tadi saya sebutkan, saya ulangi, kita akan ada donor darah bersama Ormas. Silahkan teman-teman Ormas yang menyaksikan, kemudian berpartisipasi, monggo nanti bisa gabung di Kesbangpol di forum Ormas sehingga nanti bisa tambah lebih banyak lagi. Nah kemudian ini juga kami pesan Mas Arif, untuk teman-teman Ormas yang lain silahkan untuk legal standingnya gitu ya. Memang di Ormas itu kan sebenarnya ada 3 dari sisi hukumnya Mas. Ada yang sudah berahu, ya, itu dari Kementerian Hukum HAM. Kemudian yang tidak berahu itu bisa SKT. Ini dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah program kami adalah bagaimana mengakselerasi, kita bantu. Jadi nggak usah repot-repot datang ke Jakarta, cukup di Badan Kesbangpol. Silakan nanti bisa juga lihat di medsos di Badan Kesbangpol, sudah lengkap medsosnya, silakan. Di situ sudah ada syarat-syaratnya. Ini sudah banyak, di tahun 2021 ada 3 ya Mas Agung ya? Ada 3 yang sudah kita dampingi dan akhirnya menerima SKT. Kita 2022 ini sedang berproses 4 atau malah sudah selesai Mas Agung ya? Iya 4. Nah ini kan luar biasa. Kami derek, nanti teman-teman yang Ormas silahkan. Nah bagi yang tidak dua-duanya, nah ini menjadi pilihan mereka, tetapi saya dorong untuk monggo minimal SKT itu. Itu kemudian yang terdekat juga ini yang terus kita gulirkan di Badan Kesbangpol ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Ini ada satu kegiatan namanya parenting kebangsaan Mas. Nah ini juga nilai-nilai nasionalisme dan bela negara ini sudah kita siapkan mulai dari keluarga di anak balita. Nah, itu diparentingkan orang tuanya, nanti anaknya diukur dengan kartu sikumbang, kartu tumbuh kembang kebangsaan. Sehingga nanti anak umur sekian ini minimal harus ngapain. Jadi ya tidak harus hafal UD 45 pembukaan, berat itu lah. Tetapi nilainya, kenal tetangganya, bahwa di kanan kiri juga beda orangnya, beda agama dan beda sebagainya. Nah ini kan perlu sejak kecil kita didik ke sana. Nah itu beberapa agenda yang nanti dalam waktu dekat ke depan sampai 1 tahun ini kita coba. Dan terakhir nih, kita nanti di Kesbangpol itu ada puncaknya sebenarnya. Puncaknya itu kita ada gelar kebangsaan. Gelar kebangsaan itu meliputi berbagai suku, agama, lintas semuanya kita coba gelarkan dengan kita kemas yang menarik. Dan ini lagi-lagi bangsanya anak muda. Walaupun kepalanya sudah tua, ini kegiatannya harus muda karena kita sekarang milenial itu kan lebih besar prosentasenya. Itu Mas beberapa kegiatan yang nanti akan kita laksanakan di Kesbang. Mohon dukungannya khususnya teman-teman Ormas. Nanti kita bisa berkolaborasi untuk Yogyakarta yang istimewa ini. Siap. Nah mungkin masuk ke Mas Riko lagi. Mungkin ada kegiatan yang terdekat mungkin ingin dipromosikan di obrolan DK kali ini. Kalau kegiatan terdekat kami sebenarnya hanya sifatnya rutin saja ya. Memang karena kalau memang dikaitkan dalam supporting kami terdekat ini sebenarnya ada rekan-rekan dari Gunung Kidul sebenarnya ada menyelenggarakan kegiatan besar juga dan kami selaku juga panitia yang akan mendukung di situ juga. Dan di salah satunya ya tadi yang disampaikan kami akan ikut partisipasi dalam kegiatan donor darah menyambut HUT Kota Yogyakarta. Lalu juga kami sebenarnya sedang dalam rangka pembahasan
dengan salah satu dinas di Kota Yogyakarta untuk menjadi salah satu dalam tanda kutip ya personil-personil yang ikut melakukan edukasi ataupun penataan kawasan Malioboro supaya benar-benar sesuai dengan tata kota, dengan juga memberikan pariwisata yang nyaman dan juga terkenang bagi para wisatawan ini. Jadi itu salah satu program yang akan kami komunikasikan juga dengan salah satu dinas. Dan di samping itu ya kalau kami memang sifatnya dalam pembinaan kesadaran bela negara itu yang menjadi kunci dari kegiatan kami. Adapun kalaupun kegiatan-kegiatan lainnya itu bisa sifatnya sosial ataupun keagamaan dan lain sebagainya. Namun dalam intinya hal yang akan kami lakukan dalam hal pembinaan kesadaran bela negara. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Riko. Mungkin tadi pertanyaan terakhir dari saya. Setelah ini mungkin ada closing statement dari Mas Riko dan Pak Budi. Apapun itu mungkin bisa disampaikan mungkin dari Pak Budi dulu kali ini. Oh ya, khususnya bagi teman-teman Ormas, silakan kita bersama-sama, kita berkolaborasi untuk pemerintah daerah, untuk masyarakat daerah Kota Yogyakarta, dan kolaborasi itu bisa dengan bermacam-macam. Salah satunya monggo nanti segera daftarkan agar bisa masuk di Sapa Masjo di obrolan YK ini, sehingga Ormas teman-teman bisa meluas, kemudian juga apa kegiatannya nanti bisa diakses oleh masyarakat, sehingga ini nanti membawa kebaikan untuk semuanya. Dan kami juga mohon pesan untuk teman-teman Ormas, monggo nanti tidak segan-segannya kita berkoordinasi untuk berbagai hal sehingga kondusivitas wilayah Kota Yogyakarta dapat aman, damai, dan berhati nyaman. Oke, Mas. Mungkin masuk Mas Riko. Ya, baik. Kalau closing statement dari kami, tentunya pertama kami juga akan terbuka apabila teman-teman sekalian ingin bergabung dalam Forum Kader Bela Negara. Dalam hal ini, ketika kita membaca lagi latar belakang tadi sudah kami sampaikan bahwa sebenarnya bagi kita ini nanti generasi muda milenial nantinya 2045 adalah generasi emas kita, artinya 23 tahun lagi kurang lebih. Generasi di mana kalau kita berbicara G20 ya, karena ini masih suasana G20, Indonesia menjadi salah satu negara dari 20 negara yang menjadi penentu perkembangan dunia dalam secara umum. Artinya ketika kita saat ini G20 dan nantinya di 2045 kita akan diprediksikan sebagai 4 terbesar negara yang akan menjadi kunci dalam penentu perubahan. Artinya di sini jangan sampai kita hanya sebagai negara yang mengikuti saja, ikut arus dan lain sebagainya. Karena dengan jumlah luasan, jumlah penduduk, jumlah pulau dan lain sebagainya yang luas, kita juga harus mengisi internal kita sendiri dengan wawasan bela negara yang kuat. Salah satunya kalau di Kota Yogyakarta bisa ikut di Forum Kader Bela Negara Kota Yogyakarta. Itu mungkin secara khususnya. Siap. Sekian, terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Terima kasih Ya. Mas Riko. Sama-sama. Mungkin sampai berjumpa di lain kesempatan. Sekian obrolan YK pada siang kali ini. Jadi untuk siang kali ini Sapa Masjo ini adalah program yang berseri. Pada siang kali ini bagian dari peran FKBN dan Kesbangpol dalam bela negara. Mungkin di minggu depan akan datang ormas yang berbeda nih Pak. Nanti kita promosikan dan kita tunggu kolaborasinya untuk mengisi program ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bela negara.